Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 44. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Mengapa doa tak dapat menembus awan yang menyelimuti diri Tuhan? Apakah hal itu disebabkan awannya begitu tebal, atau mungkin karena awan itu begitu tinggi sehingga sulit ditembus? Seorang jemaat baru-baru ini meminta penjelasan maksud ayat ini, dan saya akan mencoba menjelaskan untuk kita semua. Kitab Ratapan tidak diketahui penulisnya, karena di dalamnya memang tidak disebutkan siapa penulisnya. Tetapi menurut tradisi Yahudi, kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Hal ini didasarkan pada kesesuaian isi kitab Ratapan dengan keadaan di zaman Nabi Yeremia, dan didukung oleh teks 2 Tawarikh pasal 35 ayat 25 yang dengan jelas menyatakan demikian. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Kitab Ratapan sering juga disebut sebagai kitab yang ditulis di kuburan, karena berisi hujan tangisan, sungai air mata, dan danau kesedihan. Sesungguhnya, kitab Ratapan adalah kitab yang berisi ratapan duka cita dari bangsa Yehuda karena runtuhnya kerajaan Israel Selatan, disertai dengan hancurnya kota Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 586 sebelum Masehi oleh bangsa Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar, sebagaimana dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 25 dan kitab Yeremia pasal 52. Itulah sebabnya kitab Ratapan kemudian selalu dibacakan dalam kebaktian pada hari peringatan hancurnya Bait Allah, dan masih berlangsung sampai saat ini. Kitab Ratapan terdiri dari 5 pasal yang disusun rapi dengan pola akrostik, yaitu penulisan puisi yang huruf awalnya sesuai urutan abjad. 2 kumpulan puisi bagian luar, yaitu pasal 1 dan 5, dan bagian dalam, yaitu pasal 2 dan 4, yang masing-masing terdiri dari 22 ayat sesuai jumlah abjad Ibrani, seakan-akan saling berhadapan, berpasang-pasangan, mengapit kumpulan puisi bagian tengah, yaitu pasal 3, yang berisi ratapan 3 kali lebih panjang daripada kumpulan puisi lainnya, yaitu 66 ayat. Seolah-olah ingin melukiskan wajah penuh duka yang berselubung perkabungan. Berbeda dengan pasal-pasal lainnya, pasal 3 yang merupakan pusat dari kitab Ratapan berisi ratapan pribadi yang menyuarakan kepedihan hati sang peratap, yang mewakili duka cita bangsanya meratap kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah teks yang menjadi menu sarapan hari ini, yaitu kitab Ratapan pasal 3 ayat 44. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Perlu diketahui bahwa menurut konsep orang Yahudi, Tuhan yang Maha Agung itu bertahta di tempat yang maha tinggi, yaitu di surga mulia, suatu tempat yang diselimuti awan-awan. Kita bisa melihat contohnya dalam Mazmur pasal 97 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Jadi, ketika sang peratap menyatakan engkau menyelubungi dirimu dengan awan, maka itu berarti suatu pengakuan kepada Tuhan yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Tetapi sekaligus juga menyatakan
suatu kesadaran dari Sang Peratap bahwa Tuhan yang berada di tempat maha tinggi itu tidak berkenan ditemui oleh umatnya. Itulah sebabnya maka Tuhan kemudian menyelimuti dirinya dengan awan. Konsekuensi logisnya adalah karena Tuhan tidak berkenan ditemui oleh umatnya, maka doa-doa umatnya juga tidak mau didengarnya, yang digambarkan secara puitis oleh Sang Peratap sebagai doa tak dapat menembus, atau lengkapnya doa tak dapat menembus awan yang menyelimuti diri Tuhan. Dan kita dengan mudah bisa mengetahui bahwa Sang Peratap menyadari bahwa doanya tidak didengar oleh Tuhan, berdasarkan ratapannya pada pasal 3 ayat 8. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Mengapa Tuhan tidak berkenan ditemui oleh umatnya dan tidak mau mendengar doa mereka? Jawabannya cuma satu, yaitu karena dosa umatnya menjadi penghalang, sehingga awan yang menyelimuti diri Tuhan itu tidak dapat ditembus. Oleh karena itu, sesungguhnya yang menjadi penghalang bukanlah awannya yang menggambarkan keberadaan Tuhan di tempat yang maha tinggi, melainkan segala kejahatan dan dosa umatnya. Hal ini dengan jelas dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sang Peratap jelas memahami kebenaran ini. Itulah sebabnya ia mengajak bangsanya untuk bertobat dari segala kejahatan dan dosa mereka, dengan berpaling kepada Tuhan di surga di tempat yang maha tinggi, dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kembali berkenan ditemui dan mau mendengar doa umatnya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ratapan pasal 3 ayat 40 dan 41. Kesungguhan hati Sang Peratap yang memohon supaya Tuhan kembali berkenan untuk ditemui dan mau mendengar doa umatnya tergambar jelas di dalam ratapannya yang tertulis pada ayat-ayat selanjutnya. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Ratapan pasal 3 ayat 49 dan 50. Kemudian, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Ratapan pasal 3 ayat 55 dan 56. Sahabat-sahabat Kristus, kitab Ratapan secara keseluruhan dan khususnya teks yang menjadi menu sarapan hari ini setidaknya mengajarkan dua hal yang sangat penting mengenai doa. Pertama, dosa adalah penghalang yang menyebabkan Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Karena Tuhan yang Maha Kudus menghendaki relasi yang kudus dengan umatnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memeriksa diri sendiri dan kemudian memohon ampun atas segala kejahatan dan dosa kita sebelum kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Seperti nasihat Tuhan Yesus Kristus untuk berdamai lebih dahulu dengan lawan. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Dan seperti doa yang diajarkannya dalam doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat 12. Kedua, Tuhan yang ada di sorga, di tempat yang maha tinggi adalah Tuhan kita, junjungan kita,
dan kita adalah hambanya yang ada di bumi, di dasar lubang, di tempat yang sangat rendah. Oleh karena itu, sebagai hambanya, kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk menuruti segala permintaan kita, melainkan kita hanya bisa berharap dan memohon belas kasih serta kemurahan hati Tuhan, seperti teladan Tuhan Yesus Kristus yang bergumul dalam doa di Taman Getsemane dan berkata demikian, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas pasal 22 ayat 42. Ingat baik-baik pelajaran hari ini, kiranya boleh memberkati kalian semua. Amin.